kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan meneguhkan kita melakukan semua pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan dari Sakaria 8 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada tahapan di dalam kehidupan kita, mulai dari kita dilahirkan ke dunia ini. Yaitu tahapan mulai dari belajar berkata-kata atau belajar bicara. Mengeja satu kata, papa, mama, minum, dan seterusnya. Dan setelah belajar berbicara, maka kemudian semakin besar kita rajin berbicara. Tetapi setelah rajin berbicara, ada hal yang harus kita renungkan. Apakah ketika berkata-kata kita mengatakan kata-kata yang benar, ataukah kata-kata kita adalah kata-kata hoax atau kata-kata yang tidak benar? Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata yang benar akan membawa kita kepada satu ketenangan jiwa, karena apa yang kita katakan adalah kebenaran. Tetapi kata-kata yang tidak benar akan membawa kegelisahan bagi kita, dan lebih daripada itu akan dapat berujung kepada satu perseteruan di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang terkasih, Sakaria menyatakan kepada orang Israel di sini supaya mereka memperhatikan hal-hal ini. Hal-hal yang harus mereka lakukan yang pertama adalah berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan inilah yang harus kita lakukan sampai sekarang. Firman Tuhan dalam khotbah di bukit yang sampaikan Tuhan Yesus berkata, katakan ya bila ya, tidak bila tidak, lain daripada itu adalah dari si jahat. Komunikasi kita pada hari terakhir ini betul-betul banjir tsunami, yaitu akan informasi yang tidak dapat kita saring. Banyak diantaranya yang bukanlah berita-berita yang benar. Tetapi sekali lagi, sebagai orang percaya, kalau kita mau memperkatakan sesuatu, membagikan berita, membagikan informasi, dari kita haruslah kata-kata yang benar. Supaya apa? Supaya damai sejahtera menghampiri gerbang kita. Supaya jiwa kita tenang, persekutuan kita hidup rukun, dan kemudian kita menjadi pembawa damai sejahtera. Yang berikut, setelah kita berkata benar, kita harus melaksanakan hukum yang benar. Saudaraku yang terkasih, banyak hukum yang dibangun oleh manusia dalam hidup persekutuannya. Ada pranata sosial, ada adat yang dilakukan, kemudian ada juga norma-norma yang diikuti, ada undang-undang dan hukum. Dan itu bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial yang ada. Tetapi hukum yang paling hakiki adalah firman Tuhan dan hukum Taurat di dalamnya, di mana diatur keseimbangan hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, yaitu hubungan yang vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Dan dengan kualitas hubungan yang vertikal itu, manusia kemudian dimampukan membangun hubungan yang horizontal terhadap sesamanya. Maka, kalau kita melakukan keduanya itu dengan benar, pasti damai sejahtera akan menghampiri gerbang kehidupan kita. Kita akan hidup rukun. Kalau kita hidup berdamai dengan Tuhan, dan dengan kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan itu, kita akan dimampukan membangun kualitas hubungan yang baik dengan sesama. Karena itu perhatikan hal ini. Berkata-katalah benar seorang akan yang lain, dan lakukanlah hukum yang benar itu, maka damai sejahtera akan menghampiri hidupmu. Selamat berkata benar dan selamat melakukan hukum-hukum kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Mampukan, kuatkan kami dalam kehidupan keseharian. Berkata benar seorang akan yang lain dan melakukan hukum kebenaran Tuhan. Agar dengan demikian damai sejahtera Tuhan tercurah atas hidup kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberangkatkan kami melakukan itu dalam kehidupan keseharian kami, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.